Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam acara Firman-Mu Pelitaku. Hari ini Bapak akan bercerita tentang seorang raja yang membuat patung lembu dari emas. Hah? Patung lembu dari emas? Berarti emasnya banyak sekali. Tapi siapakah raja itu? Dan mengapa dia membuat patung lembu emas? Anak-anak, sebelum kita mendengar cerita itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami memohon kiranya Engkau boleh memimpin kami di dalam mendengar firman Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan. Tolonglah setiap kami Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kisah yang akan Bapak ceritakan ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 25 sampai dengan ayat 33. Begini kisahnya. Pada waktu itu, kerajaan Israel sudah terbagi dua. Yang di selatan namanya adalah kerajaan Yehuda. Yang di utara namanya adalah kerajaan Israel. Masing-masing kerajaan tersebut, yang di utara dan yang di selatan, memiliki rajanya sendiri. Dan nama raja pertama dari kerajaan yang di utara adalah Yerobeam. Ketika Yerobeam naik menjadi raja, dia memperkuat kerajaannya. Untuk memperkuat kerajaannya tersebut, maka Yerobeam membuat benteng di kota Sikem. Lalu setelah benteng tersebut jadi, Yerobeam tinggal di situ. Bukan hanya itu saja, Yerobeam juga memperkuat Penuel di sebelah timur Yordan untuk melindungi kerajaannya. Yerobeam melihat benteng sudah dibuat, kota juga sudah diperkuat. Tapi Yerobeam masih khawatir terhadap kerajaannya. Karena apa? Karena di zaman itu Tuhan memerintahkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan untuk setiap tahun harus pergi ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Padahal Yerusalem terletak di kerajaan selatan, di kerajaan Yehuda. Yerobeam berpikir kalau setiap tahun rakyatnya pergi ke Yerusalem yang terletak di kerajaan Yehuda, maka jangan-jangan nanti rakyatnya memberontak terhadap dia dan mendukung kerajaan selatan. Maka Yerobeam menyusun siasat. Dia mencoba berstrategi. Yerobeam tidak mau taat kepada Tuhan. Yang Yerobeam pikirkan adalah bagaimana kerajaan tetap kuat. Yerobeam menyusun strategi. Setelah Yerobeam berpikir cukup keras, maka Yerobeam memutuskan bahwa dia akan mendirikan tempat ibadah sendiri. Wah, ini adalah suatu dosa. Karena dia tidak mau beribadah kepada Tuhan yang benar. Malah dia membuat patung dan menyembah patung itu. Ya, Yerobeam membuat patung anak lembu jantan. Dan patung itu terbuat dari emas. Yerobeam bukan hanya membuat satu patung lembu emas. Tetapi dia membuat dua patung lembu emas. Satu patung lembu emas ditaruhnya di Betel. Dan yang satu lagi ditaruhnya di kota Dan. Lalu Yerobeam menunjuk kepada patung lembu emas tersebut. Yerobeam berkata kepada rakyat Israel, "Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Yerobeam berdosa besar kepada Tuhan. Dan bukan itu saja. Yerobeam
juga mendirikan tempat-tempat penyembahan menurut kehendaknya sendiri. Dia juga mengangkat imam-imam menurut kehendaknya sendiri. Dia juga membuat hari raya menurut kehendaknya sendiri. Dan Yerobeam sendiri maju untuk mempersembahkan korban. Semua yang dilakukan Yerobeam tersebut adalah melanggar perintah Tuhan. Tuhan marah kepada Yerobeam. Kalau kita melihat dalam 1 Raja-Raja pasal 13 dan pasal 14, maka kita bisa melihat bagaimana Tuhan menghukum Yerobeam. Tuhan marah kepada Yerobeam dan Tuhan menghukum Yerobeam beserta seluruh keluarganya. Anak-anak, ibadah yang benar kepada Tuhan adalah hal yang penting. Tuhan adalah pencipta dan pemilik hidup kita. Tuhan adalah pencipta dan pemilik seluruh alam semesta ini. Kita harus beribadah kepada Tuhan dengan benar menurut apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Bukan semau kita sendiri. Jika di zaman Yerobeam, Tuhan menentukan siapa yang boleh menjadi imam. Imam tugasnya adalah menjadi pengantara antara manusia yang berdosa dengan Tuhan yang kudus. Ketentuan ini tidak boleh dilanggar. Tetapi Yerobeam melanggarnya dengan mengangkat imam menurut kehendaknya sendiri. Dan Tuhan marah kepada Yerobeam. Maka di zaman ini Tuhan juga sudah menetapkan imam yang sejati untuk ibadah kita. Imam kita yang sejati adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menjadi pengantara antara kita manusia yang berdosa dengan Tuhan yang kudus. Kita dapat beribadah kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah menjadi pengantara buat kita. Selain itu, Tuhan juga menetapkan kepada kita untuk beribadah hanya kepada Tuhan saja. Beribadah yang benar tidak boleh menurut kehendak kita sendiri. Tidak boleh seperti Yerobeam membuat patung dan menyembah patung itu. Kita juga tidak boleh membuat Tuhan menurut pikiran, imajinasi kita. Tidak boleh. Lalu kepada Tuhan siapakah kita harus beribadah? Maka Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dengan demikian, kita harus beribadah kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus adalah imam yang menjadi pengantara, tetapi sekaligus Dia adalah Raja di atas segala raja yang harus kita sembah. Anak-anak, apakah anak-anak sudah beribadah dengan benar? Mari, mulai hari ini kita bukan sekedar mengerti ibadah yang benar, tetapi kita juga melakukan ibadah dengan benar. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Hari ini Engkau telah menunjukkan kepada kami, Engkau telah memberitakan kepada kami bahwa kami harus beribadah dengan benar. Tuhan, tolonglah setiap kami untuk dapat beribadah dengan benar. Pimpinlah kami untuk hanya boleh beribadah kepada Tuhan yang benar saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami, penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak.